غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin di mana saja berada, semoga kita selalu mendapatkan perlindungan Allah, kasih sayang Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada hadis kelima, nomor 5, bab 1, babul ikhlas wa ihdarin niyyah fi jamil amal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Bab tentang bagaimana kita menjaga keikhlasan dan menghadirkan niat yang baik dalam amal kita, perbuatan kita, ucapan kita, kondisi kita yang tampak maupun yang tersembunyi. Kita akan baca hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yazid, dari Abu Yazid, Ma'an, ya, Ma'nin ibni Yazid, ya, Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas, dari bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Ini semuanya Abu Yazid atau Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Jadi Ma'an, Yazid, Al-Akhnas, ya, ini kata perawinya wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Jadi dia Ma'an, bapaknya Yazid, kakeknya Akhnas, semuanya sahabat. Ya, ini kemuliaan yang jarang-jarang didapatkan. Biasanya para sahabat paling jauh dia dan bapaknya. Itu pun kadang-kadang sebagian tidak, dianya saja. Dianya saja yang sahabat, bapaknya tidak sahabat, tidak bertemu Rasulullah, ya, atau juga bertemu tapi tidak beriman. Ya, itu bukan sahabat. Ya, seperti misalnya Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Apalagi bahkan ada sebagian yang bahkan jadi gembong, ya, jadi tokoh orang-orang kafir, ya. Misalnya Ikrimah bin Abu Jahal, ya, nama anaknya Ikrimah, dia sahabat, bapaknya Abu Jahal. Begitu, ya. Tapi kalau ini beliau Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas. Ya, jadi dia bapaknya dan kakeknya semuanya para sahabat. Ya, sebuah kemuliaan. Dia berkata, ya, kata Ma'an nih, ya, dia berkata, kana abi, dahulu, ya, bapakku, bapaknya siapa? Yazid. Kana abi, Yazid, akhraja dananir, dia mengeluarkan dananir. Dananir jamak dari dinar. Dinar itu koin emas. Jadi dulu alat bayarnya adalah dinar dan juga dirham. Kalau dinar adalah emas, kalau dirham adalah perak. Yatasaddaqu biha, dia mengeluarkan dinar, beberapa dinar untuk disedekahkan. Fawadha'aha inda rajulin, lalu dia serahkan kepada seseorang fil masjid, di masjid. Maksudnya dia titipkan, dia sampaikan, nanti kalau ada yang butuh sedekah, nih kasih, ya, saya sedekah untuk dikasihkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, jadi dulu mungkin belum ada kotak sedekah atau bagaimana, pokoknya dia ke masjid, dia serahkan kepada seorang untuk disedekahkan. Fajitu, maka aku datang. Siapa nih? Aku datang, Ma'an. Ya, Ma'an mengatakan aku datang. Fa'akhadtuha, lalu aku mengambilnya. Ya, dia mungkin karena dia butuh, ya, butuh uang, lalu dia mungkin ke masjid, bisa jadi ada yang bersedekah dan ternyata ada, kemudian dia ambil. Ya. Fa'ataituhu biha, lalu aku datang dengan uang sedekah tersebut, ya, kepada bapaknya, ya, kepada Yazid. Ya. Faqala, apa perkataan bapaknya? Apa yang dikatakan oleh bapaknya? Yazid, wallahi ma iyyaka aradtu. Ya, kata bapaknya nih, yang namanya Yazid, demi Allah ma iyyaka aradtu. Ya. Bukan kamu yang aku maksud. Ya. Jadi seakan-akan Yazid ini mengingkari perbuatan Ma'an yang mengambil uang sedekah tadi. Kenapa? Ya, saya itu sedekah bukan untuk kamu. Ya, sebab kalau untuk kamu bisa aja saya berikan langsung. Namanya sama anak. Tapi buat orang-orang miskin, buat orang-orang fakir yang membutuhkan. Begitu, ya. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara ini, kata Ma'an, aku adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka apa kata Rasulullah? Bagaimana jawaban Rasulullah? Jawaban yang sangat bijak, yang sangat memenuhi kebaikan bagi keduanya. Maka beliau mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, kamu mendapatkan pahala sebagaimana yang kamu niatkan. Meskipun, ya, ternyata yang mengambilnya bukan yang kamu inginkan. Ya, kamu udah sedekah kamu sudah kamu niatkan untuk orang fakir, orang yang membutuhkan, niat itu sudah sampai. Walaupun, ya,
Sebagaimana tadi isyarat perkataan Yazid, ya, bukan untuk anaknya, tapi anaknya mengambil. Walaka ma akhadta ya Ma'an. Sedangkan Ma'an, engkau ya berhak untuk mengambil apa yang telah kamu ambil. Artinya engkau dibenarkan dengan apa yang telah kamu ambil. Ya, sebab Ma'an datang ke sana, ya, dan dia juga membutuhkan. Kemudian ada orang yang bersedekah, dia mengambilnya. Ya, itu juga dia berhak untuk itu. Tidak disalahkan dengan perbuatan dan tindakannya. Toh dia tidak tahu awalnya bahwa itu dari bapaknya. Rawahul Bukhari. Ya, hadis ini hadis yang cukup dalam maknanya dan memang dimasukkan dalam bab ikhlas, ya, yang memberikan isyarat bahwa, ya, memberikan pelajaran bahwa walaupun, ya, hasil sebuah amal berbeda dari maksudnya, seseorang yang niatnya baik tetap mendapatkan pahala. Ya, seringkali kita dalam beramal, dalam melakukan kegiatan, melakukan rencana, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, mungkin kita sedekah, ya, kita titipkan orang ke siapa, ternyata disalahgunakan, ternyata diselewengkan. Niat kita sudah kita dapatkan. Niat kita sudah kita dapatkan. Meskipun tentu saja berikutnya kita patut waspada, antisipasi. Tapi apa yang sudah kita lakukan dan niat kita tulus, walaupun, ya, hasilnya tidak sebagaimana yang kita inginkan, maka tetap kita akan mendapatkan kebaikan dengan ketulusan niat kita. Maka jangan pernah kita ragu, jangan kita mutung kalau beramal hanya karena mungkin gagal, tidak sesuai harapan, tidak sesuai keinginan, ya, karena itu semua tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga memberikan isyarat bagaimana para sahabat sangat suka bersedekah. Ya, mereka bersedekah, mereka menyerahkan uangnya ke masjid untuk disedekahkan dan seterusnya. Kemudian ini juga terdapat pelajaran dalam hadis ini bagaimana para sahabat ketika mendapatkan satu masalah dan belum jelas bagi mereka kedudukannya, mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperjelas, untuk menanyakan hal tersebut agar jelas kedudukannya. Ini menjadi contoh bagi kita, ya, kalau kita menghadapi masalah-masalah yang belum terlalu jelas kedudukannya, maka jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada para ulama, untuk bertanya kepada orang yang paham, yang kita percaya ilmu dan agamanya. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak mengetahuinya. Ya. Kemudian ini juga memberikan pelajaran, kesan atau pesan bagaimana bijaknya Rasulullah SAW menghadapi problem, menghadapi sengketa, ya, sehingga tidak lantas mematikan semangat Yazid untuk bersedekah, kemudian juga menafikan hak dari Ma'an untuk mengambil sedekah. Ya, ini sebuah gambaran bagaimana Rasulullah SAW sering, ya, memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang melibatkan 1, 2 atau 3 orang, namun dia memberikan jawaban yang cukup, boleh kita bilang cukup moderat, cukup objektif, ya, sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Kemudian hadis ini juga memberikan isyarat bahwa siapa yang mengambil sesuatu dengan jalan yang benar, walaupun bukan dia yang dimaksud, maka dia memiliki hak atas itu. Ya. Walaupun mungkin dia bukan yang dituju, tapi dia telah mengambilnya dengan jalan yang benar. Ya, kecuali kalau dia mencuri, kalau dia merampok atau melakukan sesuatu yang melanggar hukum, ya jelas itu adalah pelanggaran. Ya, tapi kalau memang caranya benar, ya, maka dia tidak dikatakan bersalah karena hal tersebut. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran untuk menjadi pedoman kehidupan kita. Aku lu ma tasmaun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.